Samangkya kita mardika uwak sing rehing dosa ngagung kang bekti mring Gusti wae ning sesa. Kembali lagi bersama saya Sanggani Pandu Prasetya yang akan tetap setia membawakan firman Tuhan ya. Sorry, aku baru sekarang membuat konten videonya karena suatu kesibukan. Juga kemarin aku juga tes kenaikan kelas dan puji Tuhan saya naik kelas. Ya, mari sebelum itu kita mengadakan renungan. Terlebih dahulu teman-teman subscribe channel ini, like, komen, dan share ke teman-teman Anda agar kami dapat semakin semangat dalam memberitakan firman Tuhan. Oke, sebelum kita melakukan renungan, terlebih dahulu kita baca dari Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-36. Pendek saja, cuma satu ayat. Beginilah firman Tuhan. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Judul dari renungan ini saya beri judul Pelindung Iman. Nah, pelindung iman. Iman dan ketakutan, percaya dan kekhawatiran, itu adalah hal yang saling tarik-menarik, saling terkait antara satu dengan yang lain. Tuhan Yesus menghendaki kita untuk percaya. Sebab ketika kita percaya, maka kita akan melihat mujizat dan pertolongan Tuhan. Jika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, berdoa secara sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan dan bukan untuk hawa nafsu kita, pasti keajaiban-keajaiban, mujizat-mujizat dari Tuhan pasti akan terjadi. Walau demikian, kekhawatiran dunia bisa membunuh iman kita, bisa merobohkan iman kita. Orang-orang yang ada di sekeliling kita juga bisa memadamkan iman kita yang sedang berkobar-kobar. Ini seperti kita menyalakan lilin di tengah tiupan angin. Menyalakan lilin di tengah tiupan angin, pasti api itu akan bergoyang-goyang. Jika tidak dibentengi, pasti api itu juga padam. Demikianlah juga iman kita. Jika kita tidak membentengi iman kita dengan percaya kepada Tuhan Yesus dan melakukan firman Tuhan, pasti iman kita akan roboh seketika. Jika ingin api lilin itu tetap nyala, maka kita harus melindungi api itu dari tiupan angin. Kita bisa menutupi lilin itu dengan tangan kita supaya terpaan angin itu tidak mematikan api di lilin itu. Anak perempuan Yairus sakit parah. Dalam kitab ini, anak perempuan Yairus sakit parah, sudah sekarat, dan bahkan dia hampir mati. Yairus datang kepada Yesus dan tersungkur di bawah kaki Yesus, sujud menyembah kepada Yesus dan meminta pertolongan kepada Yesus agar Yesus datang dan menyembuhkan penyakit anaknya itu. Saat Yesus sampai ke rumah Yairus, banyak orang secara tidak langsung membunuh iman Yesus. "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Api iman Yairus diterpa angin kencang seketika setelah perkataan itu. Dalam situasi seperti itulah Yesus melindungi iman Yairus. Yesus membentengi iman Yairus agar tidak padam seketika, agar tidak roboh seketika. Yesus melindungi iman Yairus itu seperti tangan yang melindungi api ini agar tidak mati terkena tiupan angin. Dan Yesus berkata, "Jangan takut, percayalah saja." Akhirnya anak Yairus pun dibangkitkan dari kematiannya. Mari kita teladani sikap Tuhan Yesus
menjadi pelindung iman kita, bukan menjadi pembunuh iman kita. Sadarkah kita bahwa perkataan yang kita ucapkan itu bisa membunuh iman seseorang? Ya memang di 10 perintah Allah tertulis jangan membunuh. Ya mungkin ada orang yang membunuh sesamanya, dan kita bersyukur kita tidak membunuh seseorang. Tapi perkataan kita ini dapat membunuh semangat seseorang, dapat membunuh keyakinan seseorang, dapat membunuh iman seseorang. Oleh sebab itu mari kita jaga mulut kita. Mulut kita ini bukan sekedar mulut. Walaupun lidah ini tidak memiliki tulang, namun pasti besar jika diucapkan dengan sungguh-sungguh. Ketika kita berkata kepada seseorang itu tidak mungkin, itu mustahil, jangan berharap terlalu tinggilah, jangan mimpi terlalu tinggilah, nanti jatuhlah. Maka sesungguhnya kita secara tidak sadar telah melemahkan, bahkan membunuh imannya. Tapi bisa saja kita membunuh imannya. Jadilah pelindung iman seperti Yesus. Mari kita saling melindungi antara satu dengan yang lain sebagai saudara di dalam Tuhan Yesus. Kuatkan hati mereka. Jika ada teman-teman kita sedih, mari kita hibur mereka, berikanlah mereka kekuatan, penghiburan. Jika perlu kita doakan dia kepada Tuhan agar Tuhan menguatkan imannya agar tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Katakan kepada mereka, jangan takut, bersama Yesus pasti ada jalan keluar. Kita akan menyatakan kemenangan kita bersama dengan Tuhan Yesus. Percayalah bahwa mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Banyak orang yang meminta pertolongan dengan Tuhan sungguh-sungguh dan akhirnya terkabul juga. Ini adalah kata-kata yang membangkitkan iman dan pengharapan mereka. Mari kita renungkan, apakah kita menjadi pembunuh iman seseorang, ataukah kita menjadi pelindung iman seseorang. Semoga kita dapat melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus pada hari ini, sehingga kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepada Allah, dan hidup kita menjadi garam dan terang dunia, menjadi saksi-saksi Kristus, sehingga kita dapat hidup kudus dan dapat berkenan